Assalamualaikum, Mbak. Kalau istighadah boleh membaca Al-Quran, apa juga boleh bersetubuh, Mbak? Nah, ini saya jawab ya, waalaikumsalam. Boleh membaca Al-Quran. Orang istighadah itu membaca Al-Quran boleh. Jangankan kok membaca, menyentuh Al-Quran juga boleh, asalkan dia punya wudhu. Kalau membaca Al-Quran kan mungkin dibaca ketika dihafal surat tertentu atau tahlilan, pas ikut membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Falaq, terus dia nggak menyentuh Al-Quran, kan begitu. Bisa saja seperti itu, bisa saja sambil membuka, kemudian sambil menyentuh Al-Quran, misalnya deres Al-Quran terus sambil menyentuh Al-Quran, itu pun boleh, apalagi cuman hanya membaca saja. Apa juga boleh bersetubuh, Mbak? Lah, di dalam syariat agama itu istighadah persis seperti orang suci. Jadi melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri itu tidak haram, nggak apa-apa, karena persis hukumnya seperti orang suci. Terus kalau bersetubuh, kalau mandinya itu niatnya biasa, ya ngilangin hadas besar gitu, Mbak. Ya sama, habis melakukan hubungan suami istri itu kan sebelum, kalau mau melakukan sholat, sebelum sholat harus mandi dulu. Mandinya sama seperti tidak dalam keadaan istighadah. Niatnya ya niat saya mandi menghilangkan hadas besar, gitu sudah sah begitu. Ya begitu saja. Karena istighadah itu ya persis seperti orang suci itu. Kalau mandi biasa, niat saya mandi menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Beda kalau wudhu. Kalau wudhu niatnya memang nggak sama dengan wudhu biasa. Wudhu itu niatnya, niat saya mandi supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu. Kalau bahasa Arabnya nawaitul wudu'a listibahati fardhi sholah. Niat saya wudhu supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu. Nggak boleh niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, nggak boleh. Karena apa? Hadasnya tidak hilang. Beda kalau bersetubuh. Kalau bersetubuh itu kan dia terkena hadas besar. Kalau mandi dengan diniati menghilangkan hadas besar, maka mandinya sah, hadas besarnya juga hilang, kan begitu. Kalau seorang suami ketika baru pulang ya dari tempat yang jauh begitu ya, contohnya Jakarta, karena dia memang bekerja terus jarang ketemu, terus dia mengajak bersetubuh ketika sedang istighadah, apa istri harus menolak? Apa gimana, Mbak? Ini kalau seorang istri dalam keadaan istighadah, suami mengajak melakukan hubungan suami istri, ya istri malah wajib untuk melayani, karena memang itu hukumnya itu seperti orang suci. Sudah saya sampaikan tadi, seperti orang suci, jadi wajib melayani. Lah, memang sih seorang istri kalau diajak melakukan hubungan suami istri oleh suaminya, diajak bersetubuh oleh suaminya, memang boleh menolak asalkan suaminya tidak marah. Misalnya mengajak terus kemudian ditolak tapi suaminya nggak marah, itu nggak dosa. Tapi kalau suaminya sampai kecewa, itu dosa, si istri dosa. Karena itu maka si istri wajib melayaninya, begitu. Terus kalau membaca Al-Quran itu harus wudhu lagi apa tidak, Mbak? Begini, kalau dia itu kok wudhu, niatnya supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu, habis wudhu kemudian habis sholat fardu kemudian baca Al-Quran, itu tidak wajib wudhu lagi.
Itu kalau niatnya supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu, sudah dibuat untuk melakukan setelah sholat fardu ya, dibuat untuk melakukan sholat sunnah, asal sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang enggak mempunyai waktu itu juga boleh, atau dibuat untuk membaca Al-Quran. Aslinya itu paling tepat itu dibuat untuk menyentuh Al-Quran ya, dibuat untuk menyentuh Al-Quran juga tidak apa-apa. Itu kalau niatnya supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu begitu, itu sudah boleh dibuat apapun. Yang enggak boleh kalau niatnya untuk supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu, itu yang enggak boleh dibuat melakukan sholat meskipun sholat sunnah tapi yang punya waktu, seperti ba'diyah itu punya waktu lah, itu enggak boleh, itu harus wudhu lagi. Tapi kalau sholat sunnah yang enggak punya waktu seperti hajat, seperti taubat, nah itu enggak apa-apa. Terus kalau dibuat untuk menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran, kalau membaca Al-Quran kan enggak harus wudhu, dibuat untuk menyentuh Al-Quran itu harus itu tidak perlu wudhu lagi begitu. Orang istihadah kan kalau bulan puasa wajib puasa, apakah puasanya nyaur utang harus disaur lagi? Kalau sudah selesai bulan Ramadan, apakah dia wajib nyaur utang seperti orang haid? Oh tidak, karena orang istihadah itu hukumnya persis orang yang suci. Jadi kalau melakukan sholatnya sah, kalau melakukan puasanya sah, maka dia tidak perlu mengqodoi lagi gitu. Insyaallah seperti itu. Sudah, terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.